Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian hari ini? Masih tetap semangat belajar dari rumah, ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, masih bisa punya kuota, masih bisa online, ya. Bagaimana caranya? Kalau memang nggak punya kuota, bagaimana caranya kalian bisa melakukan atau mengerjakan tugas? Saya tidak pernah memaksakan harus begini, harus begitu. Pokoknya yang penting tugas kalian selesai tepat pada waktunya, ya. Tidak usah memaksakan diri kepada orang tua kalau memang nggak ada. Oke, kenapa kalian lihat saya bawa gitar hari ini? Karena materi kita adalah tentang musik. Musik adalah hal yang universal, ya. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita mulai materi pembelajaran kita kali ini tentang musik. Nilai dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kalian dapatkan nantinya. Seperti kita bisa lihat sama-sama di slide itu, kompetensi dasarnya adalah memahami teknik dan gaya menyanyi lagu-lagu daerah. Nah, kalian harus bisa mengidentifikasi makna dan keunikan lagu daerah setempat. Terus menyimpulkan hubungan antara keunikan lagu daerah yang telah dipelajari dengan yang masyarakat pendukungnya. Misalnya kayak di daerah Jawa, ada yang namanya dari adalah nanti kalian harus bisa menggali informasi tentang keunikan makna dan lagu daerah setempat dengan baik. Setelah itu juga bisa mengamati penyajian beberapa lagu daerah lain selain daerah kamu sendiri. Nah, terus kita cari hubungan keunikan antara lagu daerah yang dipelajari dengan masyarakat pendukungnya di sekitarnya. Setelah itu kita simpulkan tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah dan tepat. Setelah itu, nanti kalian diharapkan bisa menyanyikan salah satu lagu daerah dari asal kamu sendiri dan dari lagu daerah tempat lain, ya. Tidak kalah pentingnya juga kalian nanti akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi lagu daerah yang ada di Indonesia. Misalnya sebagai sarana upacara adat, sebagai media bermain, juga sebagai media komunikasi atau penerangan. Pada zaman dahulu seperti itu. Jadi ketika upacara adat ya pakai lagu. Terus kadang-kadang kita main gitu pakai lagu. Kalau di Jawa dulu ada yang namanya dolanan. Tuh. Pas terang bulan kita main pakai nyanyi lagu dolanan, atau main ular naga panjangnya itu sambil jalan muter seperti itu ya. Terus fungsi lagu sebagai media itu kadang-kadang penyampaian informasi sampaikan melalui lagu. Contohnya seperti bangun tidurku terus mandi. Nah, itu kita dianjurkan setelah bangun tidur harus mandi gitu dan seterusnya ya. Nah, terus yang berikutnya adalah pengertian unsur-unsur utama lagu. Di dalam lagu itu ada irama, melodi, tempo, dan dinamika. Jadi nyanyi itu nggak sembarangan, nyanyi lagu tadi itu pasti ada temponya, ada iramanya, ada dinamikanya. Yang ketiga adalah teknik pembentukan vokal. Artikulasi harus jelas, phrasing juga, pernapasan juga. Jadi artikulasi kata-katanya harus jelas. Jangan kalau misalnya lagu bangun tidurku terus mandi gitu, tapi lebih jelas artikulasinya. Bangun tidurku terus mandi. Jadi a i u e nya ya, a i u dan e o jelas terdengar di telinga.
sehingga orang yang mendengarkan lagu tersebut tidak salah mengerti, karena lagu tadi digunakan sebagai media komunikasi ketika zaman dahulu gitu. Ini adalah kedudukan dan fungsi lagu daerah di Indonesia. Satu, sebagai lagu sarana upacara adat. Nah, ada beberapa contoh gambar di bawah ini adalah upacara merabu di Sumba, upacara sareng di Sunda. Ya, jadi ia menggunakan musik itu tadi, lagu itu tadi untuk mengiringi pemanggilan roh kalau yang di Sumba itu tadi. Jadi kalau zaman dahulu itu seperti itu, memang sedikit menyeramkan. Tapi kalau sekarang kita ke sana, ke Sumba, kita pengen dengar upacara adat seperti itu, sudah nggak seperti dulu, beda. Jadi tidak usah khawatir kalau kalian ingin jalan-jalan ke daerah Sumba sana, pengen tahu seperti apa sih upacara adat yang disebut pemanggilan roh itu ya. Nggak serem loh. Artinya sudah biasa gitu. Terus upacara saren di Sunda ya upacara panen. Jadi kalau panen mereka upacara gitu. Nah, terus berikutnya adalah fungsi lagu sebagai musik pengiring dalam berbagai penampilan tari. Jadi musik itu dapat memengaruhi perasaan seseorang dalam melakukan gerakan. Jadi kalau gerakannya musiknya slow, gerakannya pasti slow. Musiknya menghentak, gerakannya pasti menghentak. Nggak mungkin musiknya menghentak, gerakannya lambat gitu. Kayak breakdance gerak gitu. Contoh K-pop ya kan, yang boy bands dari Korea gitu, musiknya menghentak dan gerakannya pun juga lincah. Ini kalau musik modernnya. Sama kalau musik daerahnya juga begitu. Contoh musik-musik tarian dari Papua biasanya lebih menghentak karena memang musiknya gembira. Kalau musik-musik dari Jawa banyak yang kalem, jadi gerakannya lemah dimulai, seperti itu. Berikut Bapak tampilkan fungsi lagu sebagai musik pengiring dalam berbagai penampilan tari. Ada semua di situ. Kalian bisa lihat ya, tari saman, tari gamil, tari musik dari Sunda, gendang rampak, dan masih banyak yang lainnya. Sekalian, pembelajaran online kita kali ini mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar, terutama belajar tentang musik-musik daerah supaya kita lebih kenal budaya daerah kita sendiri. Jangan sampai terkikis oleh kehadiran dari budaya asing yang begitu gencarnya masuk ke Indonesia. Ya, sampai bertemu lagi minggu depan dalam channel yang sama, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat juga, tak kurang satu apapun. Oke, baik. Pesan saya terakhir adalah kalian harus mulai sekarang belajar bernyanyi, nyanyikan lagu daerah. 2 lagu daerah minimal. Yang pertama adalah lagu dari daerah asal daerah kalian. Kalau kalian lahir di Jakarta, tapi orang tua kamu orang daerah, ya kamu nyanyikan lagu daerah asal orang tua kamu. Itu lagu yang pertama. Yang keduanya, kamu boleh pilih lagu daerah mana boleh. Misalnya kayak saya daerah Sunda, berarti saya harus menyanyikan lagu daerah Sunda yang pertama. Terus yang kedua, saya boleh menyanyikan lagu dari daerah Jawa misalnya, atau Kalimantan misalnya. Terserah, sesuai dengan selera kita, mau ini lagu yang mana, yang kita cocok gitu ya. Tapi ingat, tentang artikulasi, ya, iramanya, pernafas ini semua diperhatikan. Nanti dipresentasikan lagu ini untuk pertemuan minggu depan. Jadi kalian harus sudah siapkan dari sekarang belajar yang baik supaya nanti ketika pertemuan berikutnya sudah siap untuk menampilkan yang terbaik. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.